Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said, atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari bahasa Jawa wana berarti alas atau hutan atau sawah, dan giri yang berarti gunung atau pegunungan. Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung. Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, tanggal 4 Ruah 1650 tahun Jimakir, Windu Adi Wukuariagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi 8 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro, dan Raden Ayuwulan yang wafat saat melahirkannya. Singkat cerita, memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke Tanah Kaap, Ceylon, atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kaula alit atau rakyat kecil. Pada suatu saat, terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah, karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh raja yaitu Pakubuwono II, yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai gandak anom, manteri anom, atau sejajar dengan abdi dalam manteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan kepada sang raja, akan tetapi pada saat di keraton oleh sang Patih Kartasura ditanggapi dingin. Dan dengan tidak berkata apa-apa sang Patih memberikan sekantong emas kepada Raden Mas Said. Perilaku sang Patih ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah, karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal, atau bulan Mulut tahun Jumakir Windu Sengoro, dengan Candra Sengkala Angrasa Retu Ngoyak Jagat atau tahun 1666 dalam kalender Jawa. Dan dalam perhitungan kalender Masehi bertepatan dengan hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741. Dalam mengendalikan perjuangannya, Raden Mas Said mengeluarkan semboyan yang sudah menjadi ikrar sehidup semati yang terkenal dengan sumpah Kawulo Gusti, atau Pamoring Kawulo Gusti, sebagai pengikat tali batin antara pemimpin dengan rakyatnya, luluh dalam kata dan perbuatan, maju dalam derap yang serasi bagaikan keluarga besar yang sulit dicerai-beraikan musuh. Ikrar tersebut berbunyi, Tiji Tibeh, Mati Siji Mati Kabeh, Mukti Siji Mukti Kabeh. Ini adalah konsep kebersamaan antara pimpinan dan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat. Dan daerah yang ditempati Raden Mas Said itulah yang kini menjadi asal-muasal Wonogiri. Setelah masa kemerdekaan. Seiring dengan peristiwa kemerdekaan,
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai tahun 1946, di wilayah Mangkunegaran terjadi dualisme pemerintahan, yaitu Kabupaten Wonogiri masih dalam wilayah monarki Praja Mangkunegaran, dan di lain pihak menginginkan Kabupaten Wonogiri masuk dalam sistem demokrasi Republik Indonesia. Timbullah gerakan anti-Swapraja yang menginginkan Wonogiri keluar dari sistem kerajaan Mangkunegaran. Akhirnya disepakati bahwa Kabupaten Wonogiri tidak menghendaki kembalinya Swapraja Mangkunegaran. Sejak saat itu Kabupaten Wonogiri mempunyai status seperti sekarang, dan masuk sebagai kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Begitulah sejarah singkat Kabupaten Wonogiri, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.